Fadlizon meminta Pangdam Jaya untuk dicopot. Emangnya Fadlizon itu siapa? Yang berhak mencopot Pangdam Jaya adalah Panglima TNI. Lah Anda siapa? Kok merekomendasikan Pangdam Jaya untuk dicopot? Pangdam Jaya meminta pembubaran ormas. Saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan. Saya kira perlu ada evaluasi terhadap Panglima Kodam Jaya ini. Karena kalau dibiarkan, ini akan meruntuhkan demokrasi kita. Copot segera Pangdam Jaya. Copot segera Pangdam Jaya. Padahal Pangdam Jaya sudah melakukan hal yang tepat, yaitu melakukan tindakan yang preventif sebelum api yang kecil itu menjadi besar. Dan ketika api itu besar, Anda mungkin akan mempertanyakan, tindakan TNI mana? Saya sudah hafal dengan pemikiran seperti itu. Terbukti banyak politisi yang merekomendasikan Pangdam Jaya berhak mendapatkan penghargaan. Juga masyarakat mengapresiasi tindakan Pangdam Jaya, membuat masyarakat hidup tentram dan nyaman. Tidak ada lagi spanduk-spanduk ajakan provokasi, yaitu mengajak revolusi akhlak, di mana spanduk-spanduk itu di jalanan ibu kota. Dan Pangdam Jaya sudah menertibkan hampir 900 spanduk yang berisi ajakan revolusi akhlak dari Rizik Syihab. Masa Pangdam Jaya sebagus itu harus dicopot? Padahal jika TNI membantu masyarakat seperti membersihkan got, membantu penanganan banjir, Anda juga tidak mengapresiasi. Malah Anda mengomentari hal-hal yang cemen seperti penurunan baliho. Padahal baliho itu sudah diturunkan tapi dipasang kembali. Dan akhirnya TNI bertindak. Dan sekarang Pangdam Jaya sudah membuat pernyataan, jika ada orang memasang baliho kembali, maka akan ditangkap. Itu adalah pernyataan tegas, membuktikan kalau Indonesia adalah negara hukum. Bukan seperti Anda, Bung Fadlizon. Pangdam Jaya sudah bekerja dengan maksimal, malah Anda merekomendasikan dicopot. Seharusnya Anda itu malu, yang digaji oleh negara. Seharusnya Anda itu mundur dari DPR. Bukankah begitu seharusnya? Untuk informasi lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Minta dicopot, Fadlizon kaget Pangdam Jaya akan diberi penghargaan. Penghargaan itu justru terucap dan diusulkan oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Hakim, kepada Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto agar memberikan penghargaan khusus kepada Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Jelas Lukman, ketegasan Pangdam Jaya bertindak tepat menjadi alasan Lukman memuji. Pasalnya, dengan tindakan tersebut propaganda dan provokasi dari kelompok radikal ini berhenti total. Tak ada kata dan pawai yang biasanya kerap dilakukan kelompok ini. Hasilnya rasa aman dan damai di masyarakat terus terjadi dan bertumbuh subur akhir-akhir ini. Saudari Panglima TNI yang terhormat, saya anggota DPR fraksi PKB, saya usul Panglima TNI memberikan penghargaan khusus ke Pangdam Jaya agar tindakan tegas bersama jajaran menciptakan kembali rasa aman dan damai umat. NKRI harga mati, hidup TNI, hidup rakyat, kata Lukman melalui akun Twitter pribadinya. Bahkan, Lukman mengkritik sejumlah pihak yang mempersoalkan TNI turun tangan menertibkan spanduk dan baliho imam besar FPI itu. Lukman heran dengan sikap sejumlah elit yang masih memuji Rizik Syihab, padahal HRS dan kelompoknya sering melanggar aturan hukum. Ternyata cuitan Lukman Hakim lewat Twitternya mendapat respon positif dari warganet. Mereka turut memuji sikap tegas Pangdam Jaya. Cuitan senada memuji tindakan TNI disampaikan Farid. Pangdam Jaya mengajarkan kepada masyarakat bahwa TNI selalu siap sedia melindungi dan menciptakan rasa aman dan nyaman. Ketegasan beliau Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung bisa dijadikan contoh dan teladan untuk semua jajaran anggota. Bravo TNI, sambungnya. Bahkan kelompok ini pimpinannya menyerukan untuk penggal kepala seperti yang terjadi di Perancis. Jadi
Apakah sampai perlu terjadi dulu, baru pihak-pihak yang mempertanyakan tindakan TNI diam dan berhenti berkomentar? Tindakan TNI ini adalah bentuk pencegahan. Jika tidak dilakukan, maka kelompok radikal akan berbuat semena-mena dan membuat aturan sendiri. Sorotan dan kritik karena TNI ikut menurunkan baliho Imam Besar FPI tak membuat Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman surut langkah. Bahkan Pangdam memberikan ancaman kepada siapa saja yang nekat memasang kembali baliho Rizik Sihab tersebut. Dudung mengatakan pihaknya akan menangkap pemasang baliho Rizik Sihab jika tidak sesuai aturan di Jakarta. Dia menegaskan penindakan ini akan dilakukan bukan hanya terhadap pemasang baliho ilegal, namun juga spanduk-spanduk lain yang tak berizin. Sudah pasti kami tangkap, nanti dengan Kapolda kami tangkap, tendas Dudung. Ia juga berkaca pada tindakan simpatisan FPI yang acap kali menaikkan kembali baliho Rizik setelah diturunkan oleh petugas Satpol PP. Menurut Dudung, tindakan pencopotan baliho yang tak sesuai aturan sering dilakukan oleh prajurit TNI dalam 2 bulan terakhir ini. Setidaknya terdapat 900 baliho dan spanduk Rizik yang ditertibkan oleh aparat. Diketahui saat menyambut Rizik Sihab tiba di tanah air, baliho Rizik Sihab sudah dipasang di beberapa titik. Baliho itu lantas semakin bertambah setelah Rizik tiba di Indonesia. Sementara, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Herwin Budi Saputra menilai spanduk bergambar Rizik telah mengandung makna provokasi. Ia merujuk pada spanduk Rizik yang bertuliskan seruan kepada umat agar melakukan revolusi akhlak. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyebut hingga saat ini sedikitnya 900 spanduk yang menampilkan gambar pimpinan FPI itu telah ditertibkan oleh aparat gabungan sejak akhir September 2020. Sampai saat ini hampir 900-an spanduk di DKI ditertibkan. Bahkan ada warga yang ikut menurunkannya. Katanya di Jakarta pada Senin 23 November 2020 seperti dikutip dari Antara. Menurut Dudung, upaya penertiban spanduk dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya serta melanggar peraturan umum. Dudung mengemukakan upaya penurunan spanduk bahkan sudah dilakukan sejak 2 bulan terakhir. Sudah 2 bulan lalu dilakukan TNI, Polri, dan Satpol PP. Awalnya yang diturunkan Satpol PP, tapi FPI minta dinaikkan lagi. Mereka siapa? Kalau pemerintah itu jelas organisasinya, kok bisa takut sama mereka, kata Dudung. Dudung menegaskan upaya penertiban spanduk di DKI Jakarta tidak hanya berlaku bagi poster yang menampilkan gambar Rizik Sihab. Spanduk lain yang dipasang bukan pada tempatnya juga dicopot. Kita turunkan poster tidak hanya Rizik Sihab saja, poster lain yang kita turunkan yang ilegal juga kita turunkan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maijen TNI TB Hasanuddin menanggapi permintaan Pangdam Maijen TNI Dudung Abdurrahman soal pembubaran Front Pembela Islam didukung rakyat dan harus direspon oleh negara. Anggota Komisi 1 DPR RI ini menegaskan untuk membubarkan organisasi masyarakat termasuk FPI ada prosedurnya yang harus ditempuh. Oleh karena itu dia meyakini Pangdam Jaya memiliki alasan kuat hingga mengusulkan pembubaran FPI. Saya kira ini harus direspon negara. Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan, maka bubarkan saja, tak usah ragu, tak usah takut, ujarnya Sabtu 21 November. Dia juga mengapresiasi tindakan tegas TNI di bawah pimpinan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman untuk menurunkan baliho Rizik Sihab di wilayah DKI Jakarta. Pada intinya, saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizik Sihab, ujarnya. Dijelaskannya pemasangan baliho atau spanduk memiliki aturan seperti lokasi, ukuran, dan durasi yang harus diikuti oleh siapapun. Selain itu, kata Hasanuddin, pemasangan baliho juga harus membayar pajak sehingga tak bisa seenaknya sendiri.